Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope you're feeling happy and ready to learn. It's always a pleasure to see you again in our English class. So, get ready, stay focused, and let's enjoy our English lesson. Let's learn and have fun. Today we will learn about hortatory exposition. Ada yang tahu apa sih arti dari hortatory exposition ini? Hortatory exposition adalah jenis teks yang menyajikan argumen atau alasan, kemudian diikuti dengan rekomendasi atau saran kepada pembaca untuk melakukan atau menghindari sesuatu. Maksudnya di sini adalah si penulis tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga mendorong pembaca untuk mengambil tindakan tertentu. Tujuan utama dari si hortatory ini adalah untuk meyakinkan pembaca agar melakukan tindakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Biasanya teks ini diakhiri dengan kalimat saran seperti should, ought to, atau must yang menunjukkan ajakan atau anjuran. Nah, sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa teks ini bersifat persuasif atau mengajak. Jadi dia tidak hanya memberikan argumen, tapi juga mengajak si pembaca untuk melakukan saran si penulis tadi. Adapun purpose dari si hortatory exposition ini ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama adalah untuk meyakinkan pembaca tentang suatu isu. Jadi si penulis ingin pembaca memahami dan percaya pada sudut pandang si penulis. Tujuan kedua adalah untuk menyajikan alasan atau argumen yang logis. Jadi di sini pendapat si penulis ini tidak hanya berdasarkan opini, tetapi juga didukung fakta, data, dan contoh yang masuk akal. Tujuan ketiga adalah untuk mendorong si pembaca mengikuti rekomendasi atau saran dari yang penulis berikan. Jadi harapan si penulis setelah pembaca membaca teks hortatorinya, pembaca setuju dan bertindak sesuai pendapat si penulis. Sekarang kita masuk ke struktur dari si hortatory exposition ini. Struktur yang pertama adalah tesis. Tesis ini berfungsi untuk memperkenalkan isu atau topik yang akan dibahas. Pada bagian ini biasanya si penulis menyampaikan pendapat atau sudut pandangnya terhadap suatu masalah. Yang kedua adalah argumen. Di bagian ini si penulis memberikan alasan-alasan yang mendukung pendapatnya. Biasanya argumen ini berisi penjelasan fakta atau contoh yang menunjukkan mengapa isu tersebut penting atau perlu mendapatkan perhatian. Bagian terakhir dari struktur hortatory exposition ini adalah recommendation. Bagian ini biasanya berisi saran atau rekomendasi dari si penulis kepada pembaca. Biasanya si penulis menyampaikan apa yang sebaiknya dilakukan sebagai solusi dari masalah yang telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke language features atau ciri-ciri kebahasaan dari si hortatory text ini. Sebagai teks yang membahas fakta, opini, atau hal-hal yang bersifat umum dan masih berlaku sampai saat ini, si hortatory exposition ini pasti menggunakan simple present tense. Setelah pembahasan ini nanti akan saya jelaskan di minggu depan untuk penggunaan simple present tense ini seperti apa. Jadi minggu depan kita khusus membahas simple present tense. Yang kedua, si hortatory ini biasanya
menggunakan connectors atau connective yang artinya kata penghubung. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cari di materi kelas 10 ya. Saya sudah ada membahas tentang connectors ini seperti apa saja. Konektor ini bisa berarti kata penghubung ya teman-teman. Fungsinya untuk mengurutkan cerita agar mudah dipahami dan lebih runtut. Untuk kata-kata yang sering digunakan di exposition biasanya itu seperti firstly, secondly, moreover, dan lain-lain. Selanjutnya biasanya dia juga menggunakan persuasive expression atau ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca dan menunjukkan bahwa hal ini penting untuk dilakukan. Contohnya adalah should, must, have to, dan it is important that. Yang terakhir biasanya dia menggunakan emotive word. Emotive words ini digunakan untuk memberikan penekanan dan membangun perasaan pembaca terhadap isu yang dibahas. Nah, biasanya contohnya seperti dangerous, beneficial, harmful, essential. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang signal of persuasion atau tanda-tanda kalimat persuasif dalam teks eksposisi. Yang pertama ada we should atau digunakan untuk memberikan saran atau ajakan kepada si pembaca. Kemudian ada it is necessary to, menunjukkan bahwa sesuatu itu penting dan perlu untuk dilakukan. Selanjutnya ada kalimat people must be aware that, digunakan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pembaca dalam suatu isu. Ada juga therefore we need to, biasanya digunakan untuk menyimpulkan argumen dan mengarahkan pada tindakan yang harus dilakukan. Contoh yang terakhir ada in conclusion, everyone should take action. Nah, bagian ini merupakan penegasan di akhir yang mengajak semua orang untuk bertindak. Kalimat-kalimat di atas ini membantu si penulis meyakinkan si pembaca dalam tujuannya untuk mengajak atau mempengaruhi pembaca. Selanjutnya kita akan membahas common topics atau topik yang sering digunakan dalam teks hortatory exposition ini ya teman-teman. Topik pertama adalah save the environment. Tema ini membahas pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Yang kedua adalah masalah bullying. Nah, topik ini juga sering diangkat di hortatory text ini karena bahaya membuli dan dibully itu sejak dini. Yang ketiga ada reduce plastic waste. Tema ini menekankan pentingnya mengurangi penggunaan plastik demi menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya ada tentang memakan makanan yang sehat, nah, atau menerapkan pola makan yang sehat ya. Ini juga sering jadi pembahasan di hortatory exposition. Yang terakhir ada use time wisely atau memanfaatkan waktu dengan baik dan reduce screen time atau untuk mengurangi penggunaan gadget secara berlebihan. Topik-topik yang saya sebutkan tadi sering digunakan karena dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, terus mudah juga dikembangkan menjadi teks eksposisi yang kuat dan persuasif. Sampai di sini apakah ada yang belum jelas tentang pembahasan hortatory exposition text ini? Boleh teman-teman komen di kolom komentar dan masukkan saja pertanyaannya langsung. Untuk tugas minggu ini adalah kalian cari satu topik yang ada di sekitar kalian yang bisa kita kembangkan menjadi
text hortatory exposition ini. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di minggu depan.